Annyeonghaseyo, selamat datang di channel You Oi. Monggo di subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar tak ketinggalan updatean terbaru dari gua. Gua pribadi dengan sebesar-besarnya sangat berterima kasih dan mendoakan kalian semua yang mensupport channel ini agar bisa menuju 1000 subscriber. Gua semangat, kalian pun puas. Kamsahamnida. Video kali ini gua akan melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu komik manhwa Poison Eating Healer. Komik ini terakhir kali gua review adalah di saat Cheon Hae-sun telah menyelesaikan pelatihannya dari guru Kiril, yaitu Dr. Jin, sang dokter yang mengidap penyakit paranoia. Pelatihan yang dilakukan Cheon Hae-sun sangat keras dan melelahkan, tetapi terbayarkan karena berakhir berbuah manis. Cheon Hae-sun mendapatkan seekor hewan peliharaan dari Dr. Jin, yaitu seekor naga yang bernama Fury. Lalu setelah itu, Cheon Hae-sun bertemu dengan kakaknya. Ini nih yang ditunggu-tunggu. Banyak banget dramanya saat bertemu dengan kakak tersayangnya. Cheon Hae-sun mengobrol tentang pekerjaan yang akan dilakukan Cheon Hae-sun, yaitu ingin menjadi hunter. Tetapi biayanya sangat mahal dan Cheon Hae-sun pergi ke dungeon untuk mencari sesuatu dan mencari uang agar bisa ikut ujian hunter. Oh iya, satu lagi, kita diberitahu bahwa perusahaan Ghoul Glory ternyata bukan hanya sekedar perusahaan. Di dalamnya terdapat sebuah kebenaran yang dirahasiakan, dimulai dari wali kota itu sendiri yang bernama Go Gun-i yang bermuka dua. Hayo, siapa nih yang bermuka dua? Dan karakter baru nih, si pirang yang bernama Maria. Yang nyatanya, Maria adalah seorang healer yang ditempatkan di ruangan self-harm. Dan wali kota itu sendiri yang mengadakan ujian hunter. Kelais banget ya. Itu adalah ringkasan video sebelumnya. Oke, next, tanpa berlama-lama, rilekskan tubuh kalian, siapkan cemilannya, and enjoy watch. Cerita dimulai, Cheon Hae-sun berdiri melihat dungeon yang ada di depannya, yaitu tempat di mana mimpi-mimpi dungeon miliknya menjadi kenyataan. Dungeon tersebut dinamakan Poison Dungeon, dikarenakan racunnya tidak mengenai dungeonnya saja, tetapi lingkungan sekitarnya juga terkena. Maka dari itu, dungeon ini adalah salah satu tipe dungeon yang sangat terkenal bahayanya. Karena itu, orang-orang tidak diperbolehkan mendekatinya dalam jarak beberapa radius, dan jarak tersebut selalu dijaga untuk dapat mengendalikannya. Cheon Hae-sun mendekati dungeon tersebut dengan mengatakan bahwa masalah bukan pada jarak bahayanya, tetapi masalahnya adalah semakin jauh wilayahnya terlarang, maka bahayanya akan semakin besar. Sebelum memasuki dungeon, Cheon Hae-sun menghela napas, lalu melompat memasuki dungeon berbahaya tersebut. Sementara itu, di dalam dungeon ternyata tidak seberbahaya yang dikatakan. Pemandangannya terlihat damai dan tentram. Cheon Hae-sun mengatakan bahwa di dalam dungeon ini adalah dunia yang sangat berbeda. Cheon Hae-sun merasakan seperti berada di dalam sebuah game. Tetapi bukan game, melainkan sebuah komik. Dah, kurang-kurangin jokesnya. sorry. Oke, lanjut. Seketika secara tiba-tiba, Cheon Hae-sun merasakan aura racun yang sangat tebal yang ada di udaranya di sekitar Cheon Hae-sun. Ya, memang tidak perlu dipertanyakan lagi, namanya juga di dalam Poison Dungeon. Cheon Hae-sun menganggap jikalau hunter biasa atau hunter lain pasti takkan bisa bernapas bahkan mati dalam seketika. Tetapi beda cerita lagi kalau Cheon Hae-sun yang berada di sini. Cheon Hae-sun berharap dirinya menemukan tanaman tersebut karena waktu ujian hunter akan segera tiba. Dan oleh karena itu, Cheon Hae-sun harus cepat-cepat bergegas menemukannya. Terlihat di depan Cheon Hae-sun, di dalam semak-semak ada sesuatu yang bergerak. Dan sesuatu tersebut memunculkan sebuah kaki monster keluar dari semak-semak. Dan ternyata, memang benar, kaki tersebut adalah sebuah kaki dari seekor monster reptil. Cheon Hae-sun khawatir apakah monster tersebut sudah menyadari keberadaannya atau belum. Device-nya menampilkan status dari monster reptil tersebut. Monster reptil tersebut bernama Monster Komodo. Cheon Hae-sun menganggap bahwa Monster Komodo statusnya lebih rendah daripada dirinya. Dan Cheon Hae-sun yakin dirinya bisa mengalahkan Monster Komodo. Tetapi, Monster Komodo memiliki level lainnya di tingkat D yang bisa dibilang kuat. Dan jika diingat kembali, level lainnya merupakan semua tipe kemampuan menyerang yang lain selain kemampuan fisik. Seperti kelas Esper, yaitu serangannya telekinesis. Kelas Mage, yaitu serangannya elemen attributes. Dan kelas Poisoner, yaitu poison. Dalam kata lain, tingkat kesulitan Monster Komodo ini adalah bintang 2.
karena monster komodo ini berelemen poison. Selain itu, levelnya hampir mirip dengan Cheon Haesun, bahkan lebih rendah dari dirinya. Dan seharusnya memang begitu, tetapi Cheon Haesun sangat gugup sehingga dirinya membatu dan berkeringat dingin. Cheon Haesun kesal kepada dirinya sendiri dan menyuruhnya untuk berhenti gemetaran, bahkan memanggil dirinya sendiri bodoh karena tidak bisa berhenti bergemetaran hanya karena ada monster yang ada di depannya. Di saat yang bersamaan, Cheon Haesun mengingat kejadian saat dirinya berada di ambang batas kematiannya ketika pertama kalinya Cheon Haesun berhadapan dengan monster kodok dan monster Black Aether yang melibatkan kakaknya yang rela menyerahkan nyawanya demi Cheon Haesun. Cheon Haesun semakin gugup dan bahkan dirinya hampir ketakutan. Tetapi, tepat di saat akan ketakutan, terdengar suara Fury, yaitu hewan peliharaannya Cheon Haesun, memanggil dirinya. Fury berkata, "Wang!" Cheon Haesun terkejut dan dirinya mengatakan kepada Fury, "Kenapa? Dan ada apa? Sudah berapa lama Fury ada di depannya?" Fury terlihat mencemaskan majikannya dan Fury imut beda asli. Cheon Haesun berterima kasih kepadanya dan Fury terlihat senang mendengar langsung majikannya berterima kasih kepada dirinya. Cheon Haesun berpikir bahwa Fury memanggil dirinya karena mengkhawatirkannya. Cheon Haesun akhirnya tersadar dan menanyakan keberadaan sesuatu miliknya dengan merogoh sakunya. Terlebih lagi, Cheon Haesun sudah menduganya bahwa monster komodo yang ada di hadapannya telah menyadari keberadaan dari Cheon Haesun bahwa dirinya dari tadi sedang mengawasi monster komodo. Monster komodo tersebut semakin bermunculan satu persatu dan perlahan-lahan menghampiri Cheon Haesun. Tetapi Cheon Haesun tidak mempermasalahkannya, dikarenakan dirinya sudah menemukan sesuatu tersebut yang dapat membunuh sekumpulan monster komodo tanpa mengkhawatirkan berapapun jumlahnya. Sesuatu tersebut adalah sebuah benda kubus yang sudah dibuat oleh Profesor Dr. Jin selama 3 hari lamanya. Oke, kita kilas balik. Sebelum mengetahui apa itu benda kubus tersebut, sebelum berpisah dengan Dr. Jin, di tempat Dr. Jin, Cheon Haesun menanyakan kepada Dr. Jin mengenai benda yang ada di tangannya. Dr. Jin menjawab bahwa dirinya berpikir Cheon Haesun pasti membutuhkan sebuah senjata untuk menjadi seorang hunter, dan memberitahunya langsung cara menggunakan benda kubus tersebut atau tak lain adalah senjata untuk Cheon Haesun. Dr. Jin mengatakan bahwa Cheon Haesun hanya perlu menggenggam benda tersebut di tangannya dan berteriak mengatakan move, maka benda tersebut akan berubah bentuk menjadi sebuah senjata. Meskipun Cheon Haesun terlihat kebingungan dengan perkataan dari Dr. Jin, tanpa berlama-lama Cheon Haesun langsung mengikuti instruksinya. Cheon Haesun pun menggenggam benda tersebut dan berteriak berkata move. Selama proses pembuatannya, Dr. Jin memberitahu Cheon Haesun bahwa benda tersebut atau perangkat tersebut memang normalnya berbentuk kubus. Tetapi setelah Cheon Haesun merapalkan kata aktivasinya dan memasukkan aura inti core Black Aether ke dalam kubus tersebut akan berubah bentuk, dan untuk fungsinya tidak ada batasannya, atau bisa dibilang fungsinya unlimited. Selagi kubus tersebut digunakan oleh Cheon Haesun, kubus tersebut akan bereaksi pada inti core Black Aether milik Cheon Haesun untuk meningkatkan daya keluarnya, atau simpelnya dapat berubah menjadi perangkat yang sangat jauh berbeda dari bentuk awalnya. Benda kubus tersebut berubah bentuk setelah diaktifkan aktivasinya oleh Cheon Haesun. Dapat dilihat, kubus tersebut tercerai-berai membentuk sebuah benda dari potongan-potongan kecil menjadi sebuah bentuk senjata. Dan inilah mahakarya yang dibuat oleh seorang Dr. Jin yang mengidap penyakit paranoia. Sebuah perangkat jenius yang dibuat asli oleh Dr. Jin di abad sekarang, yaitu di abad kedua. Benda yang membentuk terlihat seperti sebuah pedang pendek atau dagger, meskipun pedang tersebut masih hanya sebesar belati, tetapi kemungkinan pedang tersebut akan berubah menjadi bentuk yang lebih menakjubkan lagi. Dan nama dari benda tersebut adalah Exa. Baekhyun gitu. Apa salah? Cheon Haesun merasa bangga pada penemuan yang dibuat oleh Dr. Jin dan menganggap bahwa dirinya yang sekarang dengan benda yang bernama Exa ini tidak akan kalah melawan monster apapun yang akan dihadapinya. Dan perburuan pun dimulai. Monster komodo dengan mulut terbukanya yang akan menyerang Cheon Haesun digagalkan oleh Cheon Haesun yang menyerang terlebih dahulu dengan serangan Poison Rain dan membuat monster komodo tersebut mati terbelah tepat menjadi 2 bagian.
Tak hanya itu, dengan sangat cepat, Cheonaesun menyerang ke depan secara vertikal, membelah sekumpulan monster tersebut mati secara bersamaan, sehingga benda-benda yang ada di sekitarnya ikut terpotong oleh serangan Cheonaesun. Cheonaesun berjalan ke depan setelah membunuh semua monster yang ada di hadapannya, terpotong-potong secara halus oleh Cheonaesun. Tetapi Cheonaesun ketakutan karena setelah membunuh semua sekumpulan monster komodo, darahnya terciprat ke pakaiannya. Dan alasan yang membuatnya ketakutan adalah jikalau kakaknya mengetahui pakaiannya penuh dengan darah, dirinya pasti akan dimarahi oleh kakaknya secara habis-habisan. Cheonaesun menyerap aura poison dari monster komodo yang telah mati. Aura poison tersebut diserap dan dijadikan menjadi aura milik Cheonaesun. Setelah menyerapnya, Cheonaesun tersenyum bangga dan tertawa terbahak-bahak dikarenakan inti core Black Aether miliknya terus meningkat dan meningkat secara drastis. Farming dulu gak sih? Cheonaesun merasa ketagihan dengan dungeon tersebut, bahwa ada banyak sekali aura ether yang melimpah berceceran di mana-mana, seperti prasmanan di hajatan. Dikira makanan gak tuh? Cheonaesun melihat makanan lagi, yaitu seekor monster komodo yang tergeletak di lantai. Lalu Cheonaesun berlari menghampiri mangsanya yang siap untuk disantap. Makanan rasa racun. Setelah mendekatinya, Cheonaesun langsung menyerap aura poison milik monster komodo tersebut. Cheonaesun sudah menyerap hampir sekitar 50 ekor monster komodo. Dan oleh karena itu, hari ini Cheonaesun bisa mengumpulkan sampai dengan 300 BA. Cheonaesun melihat senjata Eksa miliknya dan berpikir bahwa kekuatan dari senjata tersebut sangatlah tidak masuk akal, dikarenakan hanya dengan sekali tebas saja, monster tersebut langsung mati seketika, atau Pranko bilang, one shot, one kill. Ikonik bedah dengan kata-kata ini. Oleh sebab itu, Cheonaesun menjadi tahu bahwa kinerja ether miliknya cepat berubah tergantung pada kekuatan penggunanya. Bisa dibilang, senjata bernama Eksa ini adalah senjata yang overpower. Meskipun hanya terkena sedikit goresan dari senjatanya, monster komodo tersebut langsung mati tanpa adanya perlawanan. Dan energi dari poisonernya sangatlah kuat dan juga sangatlah menyeramkan jikalau Cheonaesun salah mempergunakannya. Dengan gagasan tersebut, Cheonaesun yakin bahwa siapapun dan apapun yang dihadapinya, jika terkena senjata Eksa ini, sekali tebas langsung mati. One shot, one kill. Dengan percaya diri, Cheonaesun merasa bahwa Kiril menjadi lemah dan mengakui dirinya lebih hebat dari Kiril. Dan mungkin saja Cheonaesun sudah menjadi kelas poisoner yang terkuat di antara penggunanya. Waduh, gak bahaya tah? Kalau ketahuan, habis dah lo Cheonaesun. Lalu Cheonaesun menyadari bahwa jika ingin melihat kemampuannya, dirinya terlebih dahulu harus melihat status Windows-nya. Dan jikalau Cheonaesun ingin tumbuh semakin kuat di dalam dungeon ini, maka yang harus dilakukan adalah melihat kemajuannya terlebih dahulu. Cheonaesun sangat gembira dan tak sabar melihat hasilnya. Cheonaesun juga tidak berharap bahwa kemampuannya berada di tingkat S. Tetapi Cheonaesun menduga bahwa physical body-nya kemungkinan di tingkat B atau di tingkat A. Dan status Windows-nya terlihat. Nampak bacaan bertuliskan Profesor Jin Device Original P1 Improved Lens. Dan ternyata tampilan status Windows-nya tidak sesuai ekspektasi Cheonaesun, yang mana physical levelnya berada di tingkat E atau berada di tingkat terendah. Tetapi beda lagi dengan kemampuan healingnya. Kemampuan healing milik Cheonaesun berada di tingkat S atau berada di tingkat yang tinggi. Meskipun begitu, Cheonaesun merasa bahwa device P1 miliknya benar-benar apes, dikarenakan menunjukkan hal yang tidak berguna. Tetapi dengan sangat cepat, mood Cheonaesun berubah menjadi positif. Dirinya tidak mempermasalahkan masalah tersebut dan merasa bodoh amat dengan physical levelnya yang berada di tingkat E atau di tingkat terendah. Dikarenakan Cheonaesun dari awal juga sudah bertekad untuk menjadi hunter, yaitu menjadi seorang healer. Beranggapan seperti itu, Cheonaesun langsung tertawa terbahak-bahak, lalu tertawa terbahak-bahak lagi. Setelah tertawa, Cheonaesun terdiam dan mengatakan bahwa apakah sekarang dirinya harus segera pulang saja? Sakit gak berdarah kah tuh? Tetapi pada akhirnya, Cheonaesun tidak menemukan sesuatu tersebut, yaitu sebuah bunga. Dan apa bunga ini? Nanti kita cari tahu apa bunga tersebut. Cheonaesun juga menganggap bahwa apa yang dilakukannya di sini
sangat sia-sia sekali. Lalu Cheon Hae-sun berharap bahwa semoga di dungeon berikutnya dirinya bisa menemukan bunga tersebut. Secara tiba-tiba, Cheon Hae-sun merasakan kehadiran yang sangat mencekam. Cheon Hae-sun melirik ke belakang dan merasakan bahwa tadi ada suara yang membuat perasaannya tidak nyaman. Cheon Hae-sun bisa merasakan bahwa ada sesuatu di balik gelapnya hutan, yaitu keberadaan seekor monster yang levelnya berbeda jauh dengan monster sebelumnya. Dan memang benar, dugaan Cheon Hae-sun memang tepat. Di dalam kegelapan hutan, muncul sebuah kaki monster menghampiri Cheon Hae-sun. Monster tersebut dipenuhi dengan aura poison yang keluar dari mulutnya. Dapat dilihat, monster tersebut terlihat seperti seekor hyena yang sedang kelaparan. Device milik Cheon Hae-sun menampilkan bahwa nama dari monster tersebut adalah Pollute Hyena atau entitas poison. Monster Pollute Hyena menghampiri Cheon Hae-sun dengan aura yang berbeda di sekelilingnya dengan melangkah maju ke arahnya sedikit demi sedikit. Cheon Hae-sun menyadari bahwa keberadaan dari monster Pollute Hyena sangatlah kuat bahkan tanpa melihatnya, sehingga membuat tangannya menggenggam senjatanya dengan sangat erat sampai genggamannya bergemetaran. Device-nya memperingati Cheon Hae-sun bahwa monster Pollute Hyena sangatlah berbahaya, dengan status physical levelnya berada di tingkat C dan status level lainnya berada di tingkat B. Sudah terlihat bahwa dengan level seperti itu, device-nya sangatlah sensitif dengan situasi yang berbahaya. Device-nya menampilkan lagi bahwa kekuatan tempur target melebihi kekuatan tempur milik Cheon Hae-sun. Monster Pollute Hyena mengaum ke arah Cheon Hae-sun dengan aura yang tajam. Cheon Hae-sun menganggap bahwa monster Pollute Hyena adalah bos di wilayah ini. Cheon Hae-sun bisa mengabaikan kemampuan lainnya dari monster Pollute Hyena karena terbilang cukup jelas bahwa dengan racun milik Cheon Hae-sun, racunnya lebih mematikan dibanding dengan racun milik monster Pollute Hyena tersebut. Tetapi Cheon Hae-sun mengkhawatirkan satu permasalahan, yaitu masalah kemampuan lainnya yang ada pada monster Pollute Hyena yang berada di atas kemampuan Cheon Hae-sun, dikarenakan physical level milik Cheon Hae-sun berada di tingkat di bawah kemampuan monster Pollute Hyena tersebut. Jika diibaratkan seperti anak kecil melawan orang dewasa, atau bahkan lebih besar lagi daripada itu. Mereka akhirnya saling berhadapan. Monster Pollute Hyena mendekati Cheon Hae-sun, sedangkan Cheon Hae-sun memasang sikap waspada terhadap monster Pollute Hyena. Hewan peliharaan Cheon Hae-sun atau hewan bernama Puri yang ada di dekat Cheon Hae-sun merasa ketakutan dengan kehadiran monster Pollute Hyena. Nih naga pengen dielus-elus dah. Melihat hewan peliharaannya ketakutan, Cheon Hae-sun menyuruh Puri untuk bersembunyi terlebih dahulu. Jika memungkinkan, Cheon Hae-sun memiliki rencana untuk melawannya, tetapi pertama-tama harus tenang terlebih dahulu dan memperhatikannya. Bahkan jika physical levelnya berada di tingkat C, Cheon Hae-sun harus memperhatikannya dengan baik-baik dan mengutamakan untuk bertahan terlebih dahulu. Seketika, monster Pollute Hyena bergerak dengan sangat cepat dan Cheon Hae-sun terkejut dengan pergerakan yang sangat lincah tersebut. Monster Pollute Hyena bergerak sehingga berada di belakang Cheon Hae-sun dan membuat Cheon Hae-sun terdiam kaget, tak dapat merespon pergerakannya yang tiba-tibanya langsung berada di belakang Cheon Hae-sun. Cheon Hae-sun langsung melirik ke belakang dan Cheon Hae-sun tak menyangka bahwa apakah dengan serangan pertamanya monster Pollute Hyena akan langsung mengenai Cheon Hae-sun dengan memberikan luka yang parah. Dan benar saja, Cheon Hae-sun langsung terkena serangan dari monster Pollute Hyena dengan memberikan luka yang cukup parah dan membuat Cheon Hae-sun berteriak kesakitan. Cheon Hae-sun langsung terduduk menahan rasa sakit yang ada di tangannya dengan darahnya yang berceceran sampai ke kakinya. Cheon Hae-sun merasa kesakitan, dirinya tidak tahu apa yang terjadi dan kenapa dirinya hanya terdiam begitu saja. Lalu ada apa sebenarnya dengan monster Pollute Hyena tersebut? Cheon Hae-sun sama sekali tidak bisa melihat pergerakannya. Cheon Hae-sun beranggapan bahwa apakah dirinya akan mati seperti ini dengan cara yang mengenaskan? Cheon Hae-sun menolak dan dirinya berteriak dengan sangat emosional, lalu mengatakan bahwa kenapa juga dirinya harus mati secara seperti ini. Cheon Hae-sun bangkit dari keterpurukannya dengan aura yang keluar dari tubuhnya. Karena Cheon Hae-sun sudah berkali-kali mengalahkan kematiannya, bahkan sudah merasakan yang namanya diambang kematian, dan akan memalukan jika Cheon Hae-sun akan mati di tempat seperti ini. Cheon Hae-sun merasa marah serta takut dan kesal dengan monster bernama Pollute Hyena yang ada di depannya. Cheon Hae-sun melihat monster tersebut seakan-akan monster Pollute Hyena meledek dirinya dengan berdiam diri di tempat sembari menunggu racunnya menyebar keluar dari tubuhnya.
Cheonaisun sangat kesal sekali dengan tingkah laku dari monster pelut hyena tersebut. Cheonaisun menganggap bahwa monster pelut hyena mengira bahwa Cheonaisun adalah manusia yang bodoh. Tetapi karena hal tersebut, Cheonaisun mempunyai kesempatan untuk bisa menang dari monster pelut hyena. Setelah direndahkan, Cheonaisun memanggil monster pelut hyena dan meledeknya dengan menyebut monster yang sombong. Lalu monster pelut hyena menjulurkan lidahnya dan menatap tajam Cheonaisun. Dengan percaya diri, Cheonaisun menantang monster pelut hyena bahwa pemanasannya sudah selesai dan menyuruh monster pelut hyena untuk segera menyerangnya. Dengan memancingnya, Cheonaisun akan menjadi racun yang dapat membunuh monster pelut hyena dengan cara menghabiskan staminanya terlebih dahulu. Monster pelut hyena langsung berlari menuju ke arah Cheonaisun untuk menyerangnya. Sedangkan Cheonaisun hanya berdiri di tempat menunggu momen untuk melancarkan rencananya. Monster pelut hyena berlari dan melompat menerjang Cheonaisun dengan sangat cepat, gesit, dan lincah. Di saat monster pelut hyena akan menggigit lengan Cheonaisun, Cheonaisun bertaruh pada kemampuannya dan mempercayakan status tertingginya untuk melawan monster pelut hyena, yaitu dengan kemampuan Healing Power. Monster pelut hyena menggigit dengan keras lengan Cheonaisun sehingga lengannya berdarah-darah. Dengan gigitan tersebut, Cheonaisun langsung berteriak kesakitan. Dengan kemampuan tersebut, Cheonaisun sangat penasaran dengan bagaimanakah caranya mengontrol aura poison monster tersebut secara bebas. Karena awalnya, bagi seorang poisoner, healing adalah metode bertahan hidup untuk membersihkan racun yang ada di dalam tubuh. Tetapi di sini ada yang menarik. Yang menariknya adalah, pertama, setelah mengobati luka dengan poison, maka healing powernya masih tersisa. Kedua, ketika poison di dalam tubuh dikendalikan dengan sempurna, maka healing tidak diperlukan. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana dengan poison healing power yang tersisa? Apakah akan menghilang begitu saja? Tentu saja tidak. Setelah terjebak di dalam rencana Cheonaisun langsung menyerang monster pelut hyena dengan senjata eksa miliknya. Cheonaisun menganggap bahwa healingnya hanya berputar-putar dalam kehampaan. Sedangkan Dr. Jin sudah tahu tentang trait poisoner itu karena jauh lebih baik dari siapapun. Cheonaisun melayangkan sabetan pedangnya ke arah monster pelut hyena yang menggigitnya dengan berteriak dan berkata, "Mati kau!" Tetapi monster tersebut langsung menghindar dengan bergerak melangkah ke belakang dengan sangat cepat. Mengetahui rencananya gagal, Cheonaisun harus merapikan terlebih dahulu jalur sirkulasi pada tubuhnya agar poison dan healing powernya bisa memasuki tubuh Cheonaisun. Meskipun sangat mengecewakan, Cheonaisun sangat menikmatinya dan bersemangat untuk membunuh monster pelut hyena. Cheonaisun berbicara kepada monster tersebut dengan berkata, "Mau pergi kemana kau?" Kabar baiknya, Cheonaisun telah melalui pencapaian yang terbentuk dari tubuhnya, yaitu Original Device Profesor Jin versi ketiga dengan nama skill Circulation. Dan Cheonaisun mengatakan bahwa dirinya masih hidup dan belum mati. Dengan kata lain, skill healing sirkulasi peredaran darah yang membawa dari jantung ke seluruh tubuh untuk memperbaikinya. Emang GG bedah healer nih asli. Setelah sembuh total, Cheonaisun mulai berambisi dan mengatakan ronde kedua dimulai. Itulah chapter ke-8 dan 9 dari komik manhwa Poison Eating Healer, yang dimana Cheonaisun telah berkembang dan belajar dari kesalahan setelah menghadapi monster pelut hyena dan memiliki skill baru yang dapat menyembuhkan luka yang parah. Dan lalu, bagaimanakah dengan ronde kedua tersebut? Gua akan membagi video ini menjadi 2 bagian. Next, di video selanjutnya, gua akan bahas lagi. Kamsahamnida.